Mendukung. Jabar Unpad Inovasi dan Kolaborasi untuk Keunggulan Jawa Barat. Bapak Ibu sadayana, Akang Cece nu dipika hormat. Selanjutnya kita akan diskusi mengenai hal baru yaitu ibu kota negara baru. Bagaimana sih potensi ibu kota negara baru ini dan kiprah kita masyarakat Sunda menghadapi fenomena ibu kota negara baru. Di haturanan Prof. Karim. Ada hal menarik seperti sebuah kebetulan gitu ya. Jadi cungkelik cungkedang soal Sunda ini. Di satu sisi nyungkelik karena ada yang musik. Kemudian di sisi lain nyungkedang karena ada yang memberi tanda-tanda bahwa yang mengepalai kepala otorita ibu kota negara itu adalah, gitu ya, kita sudah dengar semua kan, adalah arsitek, pernah menjadi kepala daerah. Pasti bukan Karim Suryadi karena bukan arsitek dan bukan kepala daerah. Nah jadi saya melihat itu. Kenapa saya bilang ini sebuah cungkelik cungkedang sekaligus kebetulan. Ini persis seperti kejadian Indonesia merdeka, memerdekakan ketika Jepang kalah gitu ya. Kemudian pasukan Belanda belum datang. Ini rahasia pangeran. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana saya melihat ibu kota negara. Ada penelitian menarik ya, yang dibuat oleh Arnold Toynbee. Dimanapun setiap penguasa yang ingin namanya dikenang dan dicatat meninggalkan legacy, dia akan membuat simbol. Dan simbol yang paling fenomenal adalah ibu kota negara, melebihi bangunan jalan raya, melebihi infrastruktur apapun, bahkan melebihi teknologi komunikasi apapun. Karena ia merupakan magma simbol atau simbol di atas simbol, maka setiap pemerintahan sejak zaman entah berentah gitu ya. Karena Arnold Toynbee kita tahu dia menulis 15 buku, kemudian diringkas menjadi satu buku, dan di sana dia jelaskan ketika kepala negara, kepala pemerintahan membuat ibu kota negara, maka ia akan mendesain secara sempurna. Ya. Nah, karena berdasarkan catatan Arnold Toynbee seperti itu, maka wajar jika Presiden Joko Widodo memilih calon kepala otorita ibu kota negara itu bukan hanya orang yang mumpuni, yang didukung oleh kapasitas intelektual, pengalaman, bakat, dan lain-lain, tapi juga punya visi ke depan. Mengapa? Arnold Toynbee mengatakan, ibu kota negara itu bukan hanya representasi masa lalu, tetapi merupakan gambaran tentang bagaimana masa depan bangsa itu digambarkan. Dengan ibu kota bukan hanya batasan geografis, bukan juga hanya sekedar landscape, tapi merupakan paduan antara semuanya. Dan ketika orang bicara ibu kota negara, maka dia akan mengatakannya sendiri sebagaimana tampak dari desain, sebagaimana tampak dari filosofi, bahkan nama yang digunakan. Nah, jadi menurut saya kabar ibu kota negara ini ada kabar gembiranya. Mengapa kabar gembiranya? Karena ini sebuah bentuk pengakuan. Ya, sebuah bentuk pengakuan meskipun kita tidak tahu siapa sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Presiden Joko Widodo. Tetapi dari sisi komunikasi politik, makna ibu kota negara adalah simbol di atas simbol. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa saya tertarik dengan ini? Karena ini berhubungan dengan kebutuhan fundamental orang Sunda. Mengapa saya bilang kebutuhan fundamental orang Sunda? Tadi di sesi pertama sudah disinggung beberapa kekuatan, beberapa kelemahan, beberapa tantangan, termasuk disebut juga beberapa penyakit. Nah, tetapi menurut saya Ibu Bapak, ada kebutuhan yang tidak bisa kita hindarkan dan tidak bisa kita tutupi yang menjadi ciri kesundaan kita itu. Apa itu? Kita lemah dari sisi representasi politik. Coba kita lihat misalnya ada data hasil penelitian.
Ada data yang menunjukkan tentang bagaimana representasi orang Sunda dalam berbagai aspek gitu loh, dalam berbagai aspek, bukan hanya kepala negara gitu, tetapi dalam aspek-aspek yang lain. Kalau kita melihat misalnya keanggotaan yang pernah terbentuk misalnya dalam keanggotaan BPUPKI, dalam PPKI, bahkan dalam jumlah pahlawan nasional saja, orang Sunda itu sedikit, minus. Jadi jangan bicara soal presiden, 0 dari 7, wakil presiden 1 dari 9, yang dari representasi lemah. Padahal panggung politik terjadi di Buruan sendiri. Di Buruan sorangan, ada yang mengatakan di pipiran Imah gitu loh. Jakarta itu kan deet sebenarnya. Jadi deet secara geografis, tapi jauh secara ideologis. Nah, oleh karena itu maka menurut saya, terkait dengan isu-isu ini, maka yang penting dijawab adalah, siapkah kita menghadirkan kesundaan itu dalam kepemimpinan nasional. Jadi sekarang wacananya sudah konkret, jadi hal yang menyatukan Sunda adalah soal pikiran, soal ide, soal kahayang, soal gagasan. Sama seperti Ernest Renang ditanya, apakah bangsa itu bukan perkara kesamaan suku bangsa, bahasa, agama, atau sejarah, tapi bangsa adalah kesamaan kehendak, kesamaan kemauan untuk tunduk dan berdiri di atas kemauan bersama. Jadi menurut saya, jangan tanya apa kasihan orang Sunda, ciri-cirinya, tapi kita punya kemauan yang sama, punya tekad yang sama, menghadirkan kesundaan, merepresentasikan kesundaan, sehingga ketika ditanya, berapa persentase, berapa proporsi Sunda dalam kepemimpinan nasional, baik dalam presiden, wapres, menteri, BPUPKI, kita tidak gegel curug. Terima kasih. Luar biasa, hatur nuhun Prof. Karim, menghadirkan kesundaan dalam kepemimpinan nasional ya. Di sebelahnya atau caket, enggak, Prof. Obi mungkin menambahkan? Ya. Sudah itu nanti mohon kesediaan dari Prof. Asep. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ditanya soal airport di, ibu kota negara di Kalimantan itu, saya SMP di sana. Yang saya alami sekarang ini saja di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang dulu dibanggakan ada warung restoran tahu Sumedang. Dan itu sangat laku. Jadi kila-kila. Nah itu kila-kila pertama. Yang kedua pengalaman saya sekolah di sana, saya lihat hampir semua sinder perkebunan karet, perkebunan kelapa sawit dan lain-lain di sana itu rata-rata semuanya dari Sunda. Saya kenal misalnya yang masih berkuasa Pak Oding Lidera dari Sumedang. Kemudian Pak Sungkana dari Sukabumi. Itu rata-rata dari Sunda di daerah itu. Yang kedua, kalau dari lihat survei kepresidenan Jokowi jadi presiden, sentimental kejawaannya hanya 13%. Yang dominan 63% itu sentimental dari gerakan medsos. Jadi kalau itu artinya kalau kita bilang Pak Kang Emil mau maju jadi presiden, kaladangan lah hari medsos mah gitu. Pasti Kang Emil mah kaladangan gitu. Jadi artinya sentimen kejawaannya kecil. Yang ketiga, dari dari jumlah legislatif yang ada di Jawa Barat masuk ke DPR RI 20%, 100 dari 500 itu dari Jawa Barat. Bahkan periode yang lalu tuh 99 itu pun karena ada masalah politik perebutan. Tapi tetap jumlahnya rata-rata 100. Dari jumlah itu berarti kalau kita mau ambil kesimpulan, sebenarnya tidak ada satu keputusan nasional yang tidak mengikutkan orang Sunda. Apapun itu. Keputusan waktu ribut soal Palu hilang saja, Cepopong ada. Jadi tidak ada satupun keputusan nasional yang tidak mengikutkan orang Sunda. Termasuk sekarang ibu kota negara juga demikian. Dan kalau dihitung, boleh dilihat nanti di
demografi di Kalimantan itu, di Kalimantan Timur terutama, itu lebih banyak orang Sunda daripada orang Dayak. Orang Dayaknya lari ke wilayah lain. Misalnya dia lari ke daerah-daerah yang sudah tidak menjadi pengembangan perkebunan dan daerah-daerah tambang. Di Muara Badak sampai ke Tanjung Santan, sampai ke Marangkayu itu Sunda, rata-rata Sunda. Bahkan Indramayu. Mereka banyaknya dari Sundanya, kebanyakan dari Indramayu dan ikut transmigrasi. Jadi kalau kita mau bicara keputusan apapun tentang keputusan tentang ibu kota negara di Kalimantan nanti pasti, hampir dipastikan pasti akan menyertakan orang Sunda. Jadi nggak usah khawatir kalau untuk itu. Cuman persoalannya kalau kita telisik dengan agak jeli sedikit, 100 dari anggota Dewan 500, 100-nya nggak pernah mau bareng. Tadi kata Pak Didi Turmuji, duduk bersebelahan pun nggak mau ngobrol gitu. Bahkan alasannya ayana WA-WA-an sabulahan oke gitu. Nah jadi ini yang mungkin yang harus dipecahkan oleh kita. Kenapa mestinya kekuatan yang kelompok yang kuat ini dari berbagai partai pada saat dia sudah duduk tetap saja dia mewakili partainya dan kembali ke urusan partainya. Nah ini yang sekarang memprihatinkan buat kita semua dari jumlah 20% anggota DPR, tapi terus terang saja keputusan-keputusan penting yang sifatnya untuk Jawa Barat kadang-kadang nggak terkabul gitu. Boleh ditanya Pak Gubernur, aspirasi Jawa Barat untuk kepentingan pembangunan mungkin banyak yang nyangkut dengan alasan pemerataan ke daerah lain gitu. Kenapa misalnya bisa ditawar kalau Papua yang jumlah penduduknya sedemikian, jalan tol bisa dibangun di Papua, menteri harus diwakili oleh orang Papua. Kenapa tidak disebut menteri harus diwakili oleh orang Jawa Barat? Ya karena kita selalu mengalah. Nah inilah mungkin kearifan lokal kita yang menurut saya sering-sering mengalah, menganggap bahwa ya mengalah itu sopan gitu. Padahal akhirnya kita ketinggalan terus gitu. Yang ada pembangunan yang dilakukan di Jawa Barat itu mengorbankan kepentingan banyak orang Jawa Barat yang tidak ikut dalam keputusan pembangunan itu sendiri. Nah ini sayang, menurut saya untuk ibu kota negara di Kalimantan itu kita nggak usah khawatir deh. Sebentar saja nanti itu tiba-tiba dikuasai oleh orang Jawa Barat, percaya saja. Terima kasih. Ya, dalam waktu hitungan hari atau bulan. Baik, Pak Asep, enggak, Prof. Asep Orlan. Mungkin potensi Sunda dalam bernegara di Indonesia ke depannya seperti apa, Kang? Momentum ini harus di grab ya, jadi iklan ini. Momentum ini kan harus diraih gitu ya untuk kesempatan kita semua. Ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Momentum, hikmah, emang jadi penting dalam forum ini. Jadi hemat saya ketika kita bicara hikmah dan momentum, mesti ada tindak lanjut. Ya. Ini modal sosial yang sangat berharga bagi kita untuk melihat ke depan lagi, Sunda ke depan. Hemat saya ketika kita menjadi sebuah cubitan yang berharga, maka menjadi modal sosial yang bisa menjadi melipat gandakan kebaikan. Misalnya tadi disampaikan bahwa dengan ada kasus itu, melipat gandakan kebaikannya, kita akan mencoba membuat hal yang lebih konkret, lebih operasional, lebih terasa manfaatnya. Misalnya tadi disebutkan bahwa kalau kita ada kebersamaan, kekompakan gitu, maka ada beberapa yang ada menjadi cirinya, menjadi kriterianya, menjadi syaratnya. Yang pertama misalnya identitas, tadi juga Pak Gubernur sampaikan soal identitas. Misalnya kalau identitas yang paling bisa menjadi suatu yang bisa fenomenal, dan menjadi banyak orang yang bisa menganggap ini sebuah keberhasilan yang sangat luar biasa, identitas nama Jabar menjadi nama Sunda misalnya. Itu kan identitas yang sangat kuat begitu pesan itu. Yang kedua, kepemimpinan. Itu kan juga konkret, nyata begitu bahwa kepemimpinan itu dari Sunda. Nah ini maksudnya modal sosial yang harus dipelihara, dikembangkan, dikuatkan begitu. Kepemimpinan, selain nama provinsi juga nama petinggi nasional. Ketiga adalah program. Berikutnya adalah bagaimana komitmen membangun. Jadi hemat saya ini momentum penting. Tanpa kebersamaan, tanpa kekuatan hemat saya agak sia-sia juga begitu. Nah bagaimana kaitan hal ini, pertemuan ini dengan ibu kota negara yang baru. Katakan itu baru rencana tapi sudah menjadi undang-undang. Hemat saya ada Prof. Kerry ada 6 isu hukum dalam konteks itu. Pertama mengenai tujuan, apa sih tujuan yang bisa menjadi manfaat atau tidak
Ada urgensi nggak? Ada manfaat nggak ketika ibu kota pindah? Yang kedua, apa sih kelembagaan dan kepemimpinannya? Yang ketiga, apa substansi yang harus kita garap di sana? Keempat, bagaimana prosedur agar dia bisa berkembang, maju, dan menjadi ibu kota yang bisa menjadi pusat pemerintahan. Yang kelima, bagaimana menjadikan ibu kota negara itu bisa memberikan pemerataan pembangunan. Dari 5 aspek tadi yang relevan dengan kita adalah soal kelembagaan dan kepemimpinan begitu. Saya mendengar betul Prof. Karim di awal jadi menyebut-nyebut nama-nama atau bukan nama, kriteria-kriteria. Satu di antara kriteria yang bisa memimpin sana adalah orang yang punya kompetensi di bidang pemerintahan, kompetensi di bidang arsitektur, dia punya pengalaman dalam berbagai pemimpinan pemerintahan, dia juga punya jaringan yang luas gitu, dan dia juga punya keberpihakan kepada pembangunan itu sendiri. Tapi tidak tahu, tapi ciri-ciri itu juga dihadapkan kepada orang gitu ya, arahnya begitu Kang Satria ya. Saha Kang, saha. Mohon anu ngangge ikat anu sapali Pak betul Papong. Tapi saya merasa begini Kang Satria, Bu Keri, mohon maaf Pak Ridwan Kamil. Saya lebih cenderung ketika ibu kota negara itu yang memimpin itu bukan di sana sebagai kepala ibu otorita, tapi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, jauh lebih strategis dan jangka panjang. Amin. Saya khawatir betul Kang Satria, di sana tuh tanda petik ya, punten saya akan bahasa agak vulgar, takut dijerumuskan dalam bidang hal yang teknis. Karena kalau saya bacakan seringkali saya bertemu dengan berbagai macam komponen pemerintahan maupun masyarakat maupun ahli bicara tentang IKN. Kompleksitasnya sangat tinggi, belum lagi regulasi yang memang masih banyak hal yang perlu dipersiapkan. Belum lagi katanya puntennya ada isu-isu soal swastanisasi, isu asing di sana gitu ya. Nah hemat saya, kenapa kita tidak konsolidasi untuk jadikan presiden saja atau wakil presiden? Jauh lebih menarik, jauh lebih terukur. Ketimbang sesuatu yang tidak jelas Pak nanti di sana itu. Ari kepala badan otorita mah panginten ngabubungah pangintennya. Atau diparapkeun. Duka. Mungkin Kang Emil langsung tahu. Tapi hebat saya, khawatir betul. Jabar akan sangat ketinggalan momentum dan hikmah ini begitu. Padahal ini sudah relatif agak matang nih, Prof. Kerry sudah melihat nih, pentingnya ada forum ini untuk memberikan jalan yang lebih lebar dan lebih luas untuk bisa mencapai ke arah situ. Ibu kota negara akan sangat berhasil, seperti Prof. Kerry katakan, ketika orang Sudan yang memimpin. Itu bukan memimpin otorita, itu mah teknis lah. Tapi memimpin negara yang bisa menjadikan, kalau itu jadi Prof, bisa jadi itu tidak jadi pindah ke sana. Jadi hemat saya, kalau itu kita akan kaitkan dengan forum Sundaan, kaitan dengan ibu kota negara, hemat saya, mendingan kita mengatur ibu kota negara dari pucuk pimpinan kenegaraan, bukan di teknisnya. Hemat saya, Prof. Kerry, dari rinduan ini, hemat saya, ini terakhir sebagai penutup, Pak. Kita harus lurus dengan niat kita nih. Sunda itu mau dibawa kemana? Dan Sunda itu akan dengan siapa kita akan mencari memegang istilahnya tepat lokomotifnya. Kita sekarang sedang memperbaiki menyiapkan lokomotif itu. Dia ada niat, ada komitmen, ada kesadaran bahwa kita akan punya suatu yang kita akan udak di dalam kesundaan ini. Yang kedua, selain benar niatnya, juga benar caranya. Hemat saya Sunda harus caranya sebenar. Jangan sampai kita merasa karena dirinya semacam kekuatan massa, kita bisa cara dengan menghalang segala cara. Hemat saya penting untuk bisa benar begitu ya. Karena kalau toh menang itu pasti ada syarat. Kalau kalah itu pasti ada sebab gitu. Nah mudah-mudahan kita bisa menguatkan itu. Yang ketiga hemat saya harus kuat kebersamaan kita. Tadi Pak Gubernur mengatakan bahwa selama ini gitu ya. Dan ini juga diakui Ahmad Heriawan. Melalui pernyataannya Pak Profesor Dedi Juanda sebagai ketua Bapeda waktu itu. Kegagalan kami Pak katanya dalam satu buah forum, kegagalan Pak Ahmad Heriawan, kegagalan semua jajaran pemerintahan tidak menghasilkan orang-orang yang punya nama nasional dan mengikatkan orang Sunda. Jadi hemat saya sekarang ini saatnya. Mumpung di Ciwit itu memang ciwitan ini ciwitan mesra, mudah-mudahan bukan ciwitan mematikan begitu. Mudah-mudahan ini jadikan kebersamaan kita. Nah yang ketiga itu hemat saya bangun kekuatan. Kalau kita hanya sekedar ya riung-riung kata Pak Emil tadi harap memuji di tukang merepan gitu. Nah sekarang mungkin kita coba ubah cara pendekatan itu. Saya kira ini mudah-mudahan ini bisa merepresentasikan gitu pandangan orang Sunda bahwa kita memerlukan kekuatan, kebersamaan, kekompakan. Gitu. Karena di sanalah bisa jadi itu sesuatu yang bisa memberi hikmah dan momentum yang kita akan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan keempat, Kang Satria dan Bu Kami harus segera, kita bisa tidak tunda lagi, tidak bisa kita lagi berlama-lama lagi, harus segera membuat program, agenda, settingnya. Siapa yang berbuat apa, pembagian tugas, harus segera. Jangan tertunda lagi momentum yang baik ini.
Mudah-mudahan pemimpin kita ini ke depan akan mendapatkan perubahan. Perubahan hanya dapat dilakukan oleh pemimpin yang berani dan tegas. Perubahan hanya dapat dijalankan oleh pemimpin yang bijak dan cerdas. Perubahan hanya dapat dimenangkan oleh pemimpin yang jujur dan ikhlas. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harus mulai harus mulai gercep lah gitu ya, kurang lebih. Jiwa lu rengse. Hatur nuhun.